Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para tuan guru, para asatid, khususnya para pengurus takmir yang diketuai oleh Ustadz Imam beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, Zat yang sampai saat ini masih menitipkan nyawanya kepada kita semua, sehingga dengan nyawa tersebut kita bisa menggerakkan kaki kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tercinta kita, Masjid Raya Telaga Kahuripan. Salawat bertangkaikan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zat yang paling sosok yang paling rajin ibadahnya, yang paling wara' tutur bahasanya, yang dibesarkan oleh zat maha besar, yang makamnya dihadiri oleh jutaan umat seluruh dunia. Beliau hanya satu-satunya di dunia, tiada lain dan tiada bukan, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan tema kita pada kesempatan kali ini, dan saya ingin memulai dengan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan padat, singkat, penuh manfaat dunia dan akhirat. Apa kata beliau? Salasun man kunna bihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun man kunna bihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, jikalau engkau memiliki 3 perkara ini, maka insya Allah pasti di situ halawatal iman, akan merasakan manis dan lezatnya iman. Nah, kalau misalkan kita introspeksi kepada diri kita, kalau misalkan kita lihat sampai saat ini kita belum merasakan bagaimana manis dan lezatnya iman, mungkin boleh jadi atau mungkin boleh bisa ada salah satu atau mungkin ketiganya dari item-item yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini yang belum ada pada diri kita. Yang pertama, apa kata Rasul? Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Maka orang yang akan merasakan manis dan lezatnya iman adalah orang yang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kepada apapun dan siapapun. Kalau misalkan kita lihat, kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ, mungkin bapak-bapak era 80-90 suka dengar kata Zainuddin MZ. Kalau kata Kiai Zainuddin MZ berpesan gini: cinta kepada tanah air silahkan, cinta kepada harta benda tafadhol, tapi jangan sampai cinta kita kepada hal tersebut melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kata Zainuddin MZ. Kalau kata Agim, cinta itu adalah anugerah yang dititipkan kepada kita, betul. Jangan dilanjutin. Kata Uje, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan cinta kepada seorang insan, maka artinya apa? Gitu kan. Tapi yang harus dipahami adalah bahwa pada saat itu, ya, banyak ibu-ibu atau wanita di kaum di Madinah pada saat itu cemas ketika mendengar kabar umat Islam kalah dalam peperangan di padang Uhud.
Nah, dari banyak wanita itu ada salah satu wanita yang dia lihat ke sana kemari, lihat ke sana kemari, menunggu sebuah kabar. Akhirnya datang seorang sahabat dan berkata kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, telah dikabarkan bahwa ayahmu gugur ketika melaksanakan perang di Uhud, perang Uhud." Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Wanita tersebut tidak sedikit pun menampakkan kesedihannya setelah mendengar bahwa ayahnya gugur pada perang Uhud. Kemudian masih mencari satu sosok, mana kata wanita tersebut. Akhirnya datang lagi seorang pemuda yang bilang kepada wanita tersebut, "Wahai ibu, tidak hanya ayahmu yang gugur pada perang Uhud, tapi suamimu, belahan jiwamu juga gugur ketika peperangan di perang Uhud tersebut." Anehnya Bapak Ibu sekalian, wanita tersebut tidak pun menunjukkan raut muka kesedihannya. Sampai yang terakhir datang lagi pemuda dan mengatakan kepada wanita tersebut, "Wahai ibu, ternyata tidak hanya ayahmu, tidak hanya suamimu, tapi pula anakmu, belahan hatimu juga ikut meninggalkan dunia ini setelah gugur dalam peperangan." Dan subhanallah, ketika mendengar 3 pesan ini, wanita tersebut belum juga menampakkan rasa kesedihannya, sehingga muncul kalimat dari mulutnya, "Kaifa habibi Muhammad?" Kemana kekasihku Muhammad? Karena pada saat itu dia mendengar bahwa ada kabar yang beredar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gugur dalam peperangan perang Uhud tersebut. Sampai pada akhirnya wanita tersebut bertanya kepada pemuda tersebut, dan pemuda tersebut mengatakan, "Wahai ibu, alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup walaupun beliau terluka." Tapi mendengar hal tersebut, wanita tersebut tidak langsung puas, melainkan wanita tersebut bilang lagi kepada pemuda, "Arunihi ata'an huro, tunjukkan aku di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai aku bisa melihat dia secara langsung." Kemudian diantarkanlah ibu tersebut oleh pemuda itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan selamat, maka masya Allah keluarlah kalimat indah dari mulutnya, "Ya Rasulullah, telah hilang seluruh deritaku, seluruh ujian yang saat ini menimpaku ketika aku ditinggal oleh ayahku, ditinggal oleh suamiku, dan ditinggal oleh belahan hatiku. Ketika melihat engkau ada dalam keadaan selamat, engkau masih hidup ya Rasulullah." Subhanallah, ini adalah prototipe bagaimana sosok wanita yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan apapun dan siapapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam tidak melarang umatnya untuk mencintai istrinya, karena itu merupakan hal yang fitrah. Islam tidak melarang umatnya atau pemeluknya untuk mencintai anak kita, karena anak kita itu merupakan adalah wujud dari kasih sayang kita. Bahkan agama tidak melarang kita untuk mencari harta dan mencapai cita-cita, karena itu adalah hal yang manusiawi. Namun di sini yang harus ditegaskan, jangan sampai kecintaan kita kepada anak kita, kecintaan kita kepada istri kita, kecintaan kita kepada harta kita melebihi Allah dan Rasulnya, sehingga untuk membahagiakan mereka kita menghalalkan segala cara. Karena banyak sekali fenomena di sini, untuk membahagiakan anak istri kita, kita jilat yang atas, injak yang bawah, kita halalkan segala cara untuk bisa nepotisme, korupsi dan lain sebagainya. Ini di sini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya baca statusnya Pak Jalo, di situ ada mencari harta bukan banyaknya, betul ya Pak? Tapi mencari harta adalah berkahnya. Karena banyak dan berkah ini beda. Kalau banyak bisa jadi kalau di situ tidak berkah, Allah akan ambil dengan paksa. Bisa jadi kecelakaan,
ya bisa jadi apapun itu ada harus dikeluarkan. Tapi kalau berkah beda. Berkah itu apa? Kita sering bilang, wah berkah. Berkah itu adalah yazidu fil khair, bertambahnya kebaikan. Maka jikalau kita bertambahnya harta, kemudian tingkat kebaikan kita bertambah, itu berkah. Harta kita bertambah, amal kita bertambah, itu berkah. Yajidu fit ta'ah, bertambahnya ketaatan. Ketika harta kita bertambah, jabatan kita bertambah, kita lebih banyak aktivitas sosial dan mendekatkan diri kepada Allah, itu berkah. Kita lebih sering ke masjid, itu berkah. Seperti itu. Makanya di sini yang dimaksud dengan cinta adalah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asadda hubbulillah. Ya, yaitu orang-orang yang kecintaannya kepada Allah adalah dengan cinta yang luar biasa. Nah, yang kita bahas di sini cinta itu apa, Bapak Ibu sekalian? Cinta. Orang sering bilang cinta. Nah, cinta ini di sini ada 4 item yang harus terpenuhi. Baik itu cinta kepada Allah maupun cinta terhadap bisa dikatakan pasangan. Ada 4 item. Yang pertama yang dikatakan cinta itu suka. Suka itu level cinta yang paling dasar. Makanya kalau misalkan kita punya istri kita lihat, wah, misalkan artis Korea lah, drakor, itu ganteng Pak, gitu. Atau itu ganteng Bi, itu ganteng Pak. Nah, kita jangan cemburu dulu. Itu masih cinta level dasar, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau kepada Allah, sukanya itu apa? Dengan kita sering menyebut nama Allah. Refleks kita adalah dengan menyebut asma Allah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu cinta yang paling dasar. Kita sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sudah dikatakan cinta? Belum. Itu masih level yang pertama. Ada level yang kedua. Level yang kedua itu adalah intimate, ya. Sering kalau intimate, kalau dengan pasangan kita itu sering mengajak ngobrol, ya. Intimate itu bertemu, sering komunikasi, sering ngajak ngobrol. Makanya kalau dalam sebuah hubungan jarang berkomunikasi, jarang ngobrol bareng, nah berarti ada masalah dengan cintanya. Nah, begitupun kita dengan Rabb kita. Begitupun kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita yang kedua adalah apa? Kita saling berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Nah, salat ini adalah salah satu wadah kita untuk cinta kepada Allah. Walaupun levelnya masih level 2. Ya, lebih dalam lagi ketika kita sholat dalam keadaan khusus, yaitu kita melakukan sholat di mana orang lain tidak melakukannya. Itu tiada lain dan tiada bukan adalah sholat tahajud, sholat malam kita. Kalau misalkan kita sholat di waktu yang normal, di 5 waktu, itu ketika kita berdoa, banyak orang lain yang berdoa juga, Bapak Ibu. Jadi ibarat kalau misalkan perjalanan untuk bisa nyampe ke langitnya itu macet, karena banyak yang pengen nyampe. Tapi kalau misalkan kita doanya di sepertiga malam, itu kayak jalan tol di dini hari, bus gitu, lebih cepat. Karena dia khusus spesifik. Dia meminta, dia memohon ketika banyak orang lain yang sedang terlelap tidur. Maka di situ kesempatan doa kita akan dikabulkan akan lebih besar. Intimate, sering berkomunikasi, sering berhubungan. Ketika level kedua itu sudah kita lakukan, apakah kita benar-benar cinta? Ternyata belum. Ada cinta yang lebih dalam lagi, yaitu yang nomor 3 adalah komitmen. Makanya Bapak Ibu, ketika punya putri atau punya adik yang dia lagi menjalin hubungan asmara, misalkan dengan pasangannya, kalau dia hanya suka, kemudian sering ngajak ketemu, ngajak pacaran, tanpa tidak ada komitmen, menurut saya itu cintanya diragukan. Karena bukti cinta salah satunya adalah dari komitmen. Komitmen itu apa? Datang kepada orang tuanya, berani bilang, saya siap menikahi anak Anda. Nah, kalau bukti cinta kepada Allah apa? Bertakwa. Menjalankan, kita mengetahui menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Karena sebenarnya takwa ini kan sebenarnya adalah potensi yang sebenarnya Allah berikan. Dan itu nanti yang akan ditanya lagi ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat ketika kita dilahirkan seperti kertas kosong. Padahal sebenarnya ada satu titik yang Allah titipkan kepada kita. Satu titik itu adalah apa? Takwa.
Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu nanti akan dipertanyakan lagi. Namun proses kita menjaga takwa ini sebenarnya agak berat Bapak Ibu sekalian. Proses kita menjalankan takwa ini agak berat. Karena selain kita dititipkan oleh takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa ini juga ada yang menghalangi untuk muncul, yaitu apa? Fujur. Fujuroha wa taqwaha. Fujur dan takwa. Ketika takwa ini kita sering melakukan kebaikan, maka sinyal takwa ini akan on. Sinyal takwa ini akan mudah untuk menerima sebuah kebaikan. Makanya kenapa ada orang yang dia mudah bersedekah, mudah ke masjid, mudah melakukan kebaikan, karena sinyal takwanya on. Tapi kalau misalkan kita ajak yang sifat fujurnya lebih tinggi, maka berat banget. Karena dia tumpuk lagi dengan dosa, tumpuk lagi dengan dosa. Jadi dia mau keluarnya agak susah. Makanya caranya apa? Dibersihin dulu dikit-dikit. Dibersihin dikit-dikit supaya apa? Supaya sinyal takwanya. Jadi semakin tinggi sinyal takwa, maka sinyal fujurnya semakin rendah. Tapi ketika takwanya itu rendah, maka fujurnya naik. Nah, fujur ini disebabkan oleh apa? Mohon maaf. Bisa juga dari orang tua kita gitu kan, makanan yang kurang halal dan lain sebagainya. Kita sering melakukan dosa. Nah, ini meningkatkan fujur. Semakin tinggi fujur, maka takwanya semakin rendah. Makanya al-imanu yazidu wa yanqus, itu naik turun. Mana yang lebih tinggi? Ketika takwanya lebih tinggi, maka dia akan bisa mendominasi. Tapi kalau fujurnya yang lebih tinggi, maka dia akan cenderung lebih kepada perbuatan yang maksiat. Nah, dan di sini juga ada peran setan sebenarnya untuk fujurnya itu naik. Dan setan itu ada di zona setengah. Ya, kalau misalkan saya tanya sama Bapak Ibu, setan itu ada di zona setengah. Orang yang takwanya luar biasa, setan mental. Tapi kalau orang yang fujurnya yang luar biasa, setan juga nggak goda. Kenapa kira-kira Bapak Ibu setan nggak goda? Yang fujurnya terlalu besar. Karena setan sudah menganggap itu adalah temannya. Makanya dia goda makanya. Contoh kayak gini. Kering basah, tengah-tengahnya apa? Kering basah, tengah-tengahnya apa? Lembab. Setan ini banyak di lembab. Berani, hati-hati, tengah-tengahnya apa? Naik motor nih, berani ngebut. Ada juga yang hati-hati dia, nggak ngebut, pelan-pelan aja. Insya Allah yang berani selamat. Yang pelan-pelan juga insya Allah selamat. Yang tengah-tengah ini yang biasanya cilaka. Tengah-tengahnya kayak gimana? Ragu-ragu. Maju nggak ya? Maju nggak ya? Ini setengah. Nah, setan ini di zona setengah. Lagi. Mohon maaf. Tertutup, telanjang. Tengah-tengahnya apa? Ya? Minim. Orang ketika benar-benar dia hijabnya tertutup, insya Allah orang akan segan ketika ngegodain. Kalaupun dia telanjang bulat misalkan, orang nggak akan goda. Orang gila misalkan. Mana ada mau ngegoda orang telanjang gitu kan. Tapi orang yang setengah itu yang digoda. Ya, orang berilmu, orang tidak berilmu, insya Allah tidak menyesatkan. Orang berilmu dia menunjukkan hal yang hak, yang hak. Orang yang nggak berilmu ya dia memang nggak tahu. Tapi kadang-kadang yang bahaya ini yang setengah. Dia tanpa ilmu tapi sotoy gitu. Nah di sini. Nah jadi yang setengah ini sebenarnya punya peran setan tuh besar untuk bisa narik kepada fujur. Ya, dan ketika fujur itu udah dapat sama setan, maka kecenderungan orang tersebut adalah melakukan hal-hal yang disukai oleh setan. Ya, banyaknya hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, di sini fujuroha wa taqwaha. Ya, fujur dan takwa. Oke, itu yang ketiga ya, takwa. Kemudian ternyata takwa pun masih belum sempurna. Tingkat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih ada satu item lagi. Yang ini adalah yang menurut saya paling luar biasa. Item yang terakhir adalah kalau misalkan kita menikah dengan istri kita, kalau suka aja belum cukup. Kita sering berinteraksi saja belum cukup. Kita komitmen dengan dia belum cukup. Ada satu yang paling penting. Kita mau menerima segala bentuk kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita. Itu baru top. Istri kita begitu kita sudah menikah, kita tahu ternyata istri kita punya kelebihan dan kekurangannya seperti ini. Kalau kelebihan insya Allah kita akan gak ada masalah. Tapi begitu kita melihat kekurangan,
Biasanya di sini muncul nih konflik ya, apalagi berkaitan dengan self worth ya, harga diri. Ini banyak muncul nih perceraian. Bahkan perceraian itu yang paling tinggi nilainya adalah bukan karena finansial, karena ekonomi. Itu nomor 2. Nomor 1 itu adalah self worth ya, harga diri. Kesinggung harga dirinya, wah di sini udah tiada ampun. Apalagi laki-laki. Nah, saling menerima antara kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan dengan Allah, cinta kepada Allah, menerima segala bentuk qada dan qadar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Allah takdirkan kita banyak harta, kita ikhlas. Tapi kalau misalkan Allah takdirkan ujian ekonomi, ujian finansial itu adalah bentuk ujian, bentuk kasih sayang Allah kepadanya, maka kita juga harus ridho. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bentuk ujian melebihi dengan kapasitas hambanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bentuk ujian kepada kita selaku hambanya, itu berarti Allah telah menunjuk secara spesifik bahwa kitalah yang mampu untuk menghadapi tujuan tersebut. Orang lain enggak. Kita yang mampu, orang lain enggak. Kenapa ujian tersebut diberikan kepada kita? Dan kita juga jangan berpikir ketika kita menghadapkan ujian yang berat, kita merasa kita yang paling susah, kita yang paling terzolimi, kita yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Karena setiap manusia secara personal Allah spesifik berikan ujian khusus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan hambanya. Maka kalau misalkan kita pengen semakin, jadi antara ujian dengan kapasitas itu beriringan Bapak Ibu. Semakin tinggi kapasitas kita, semakin tinggi ujian. Makanya orang yang menghadapi level ujiannya yang paling berat, kenapa dengan enaknya dia melihat ujian orang lain yang lebih mudah itu mudah menurut dia? Karena dia sudah mengalami fase ujian yang levelnya lebih tinggi. Ibarat kalau kita udah posisinya SMA, begitu ada orang curhat ujian tapi levelnya masih SMP, gampang bagi dia. Beda halnya tapi ketika ada yang datang ujiannya kuliah, wah dia nggak sanggup. Nah, artinya secara personal, secara spesifik Allah yang lebih tahu tentang takaran ujian pada setiap hambanya. Itu yang kedua. Yang pertama adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji seseorang melebihi kapasitasnya. Kemudian yang kedua, ujian itu sifatnya spesifik. Ya, jadi setiap orang punya kapasitas ujiannya masing-masing. Yang ketiga adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan nantinya. Maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, ketika kita dihadapkan oleh sebuah persoalan, berarti di situnya Allah sudah mempunyai cara, Allah sudah mempunyai rahasia bahwa setelah engkau selesai dalam ujian ini, aku akan naikkan engkau punya level. Karena ketika kita di bangku sekolah pun, ketika kita pengen naik levelnya, kita harus diuji dulu. Keimanan kita harus diuji dulu. Dan ini sebenarnya adalah level kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita lihat nabi-nabi terdahulu, semuanya diuji. Adam, begitu Adam ada di surga, gitu kan? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Engkau silahkan menikmati segala bentuk fasilitas yang ada di surga, tapi ingat, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau sekali-kali deketin ini buah khuldi. Itu ujiannya bagi Nabi Adam. Tapi apa? Nabi Adam ternyata pada saat itu digambarkan tidak lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada level yang ketiga kita ini. Kemudian apa? Nabi Nuh diuji oleh umatnya yang tidak mau bertawak, oleh istrinya, oleh anaknya. Nabi Musa diuji, Nabi Ayub apalagi ujiannya, sampai bertahun-tahun menderita penyakit. Nabi Isa diuji, Nabi Muhammad diuji. Tapi apakah dari mereka yang diberikan ujian ada satupun nabi yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak sanggup dengan ujian yang telah Allah berikan? Berarti itu level kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti otomatis level suka udah lewat, level intimate sering berinteraksi dengan Allah udah lewat, level komitmen takwa sudah lewat. Karena dia ridho terhadap segala bentuk ujian yang telah Allah berikan. Ini benar-benar cinta yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun mengeluh. Bahkan Nabi Ayub bahasanya itu, ya Allah bukan sembuhkan, ya Allah jikapun engkau izinkan aku untuk banyak berbuat kebaikan, nah gitu kan, maka tolong bantu ya. Jadi tidak minta tidak minta disembuhkan, tapi dengan bahasa yang lain.
Nabi Nuh alaihissalam sama, semuanya diuji. Nabi Musa diuji oleh kakak adiknya. Semuanya adalah bentuk ujian. Maka ketika kita berhasil mendapatkan 4 poin ini, berhasil, yaitu kita sering menyebut nama Allah, kita sering berinteraksi kepada Allah, kita komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling sulit yang keempat adalah kita ridho terhadap segala bentuk ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah levelnya, dan ini yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ridho, tidak ada sedikit pun yang mengeluh, karena tadi Allah memberikan banyak-banyak keutamaan dan banyak-banyak janji. Oke, baik, kita lanjut yang kedua. Izin minum dulu. Insya Allah sampai waktunya habis pas 3. Tadi salasun man kunna bihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3. Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan apapun dan siapapun. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa mencintai sesama makhluk itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak ada manipulatif. Kita cinta kepada makhluk karena mungkin dia kaya misalkan. Kita cinta kepada makhluk karena mungkin dia punya jabatan. Kita cinta kepada makhluk karena kita ada kepentingan pada dia. Tapi di sini yang Allah sebutkan supaya kita merasakan manis dan lezatnya iman adalah ketika kita cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia, lam yaskurillah lam yaskurinas. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Man lam yaskurinas lam yaskurillah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan segala bentuk kebaikan kepada kita semua itu melalui perantara hamba-hambanya yang ada di muka bumi. Ya. Makanya tempo hari disampaikan bahwa silaturahim itu adalah membukakan rezeki. Ya betul. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perantara, tidak langsung Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala langsung berikan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah manusia itu sebagai jalan atau cara untuk kita meraih apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melalui doa-doa kita Allah kirimkan orang baik kepada kita, dan di situ Allah punya cara kepada kita. Ya, bisa dia bantu kita dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah arhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, cintailah, sayangilah yang ada di bumi, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Maka yarhamukumullah man fis sama. Maka yang di langit akan menyayangimu. Nah, pada saat itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau katakan orang yang paling dikabulkan doanya?" Nah, pada saat itu Khalifah Umar dia mencari gitu kan. Disebutkanlah namanya Uwais Al-Qarni. Ya, pada saat itu dicarilah engkau dan mintalah doanya kepada beliau. Akhirnya dicarilah. Karena pada saat itu dia nggak dikenal di penduduk bumi. Siapa sih Uwais Al-Qarni? Sehingga namanya begitu dibangga-banggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai seorang khalifah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta doa. Kalau kita lihat derajat seorang khalifah, apalagi sahabat Rasulullah, itu kan derajatnya tinggi, tapi Rasulullah suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sampai dicari itu, di mana Uwais? Apa sih keistimewaannya? Karena apa? Karena dia sudah dikenal sama penduduk langit. Yarhamukum man fis sama. Dikenal oleh penduduk langit. Akhirnya dicarilah sampai ketemu, disampaikan, "Ya wahai sahabat, saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta doa kepada engkau." Ini sungguh sangat luar biasa kecintaannya. Kecintaannya sungguh sangat luar biasa karena memuliakan terhadap sesama, terutama adalah ibunya. Nah, dengan kita memuliakan kepada sesama, insya Allah ya segala bentuk
Segala bentuk hal yang sifatnya sosial ini ada. Dan karena dalam Al-Quran pun yang dijelaskan ciri-ciri orang bertakwa, di situ semuanya adalah sosial. Ya, kalau misalkan dalam surat Al-Baqarah, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ini berhubungan dengan sesama, ya. Dia mau menginfakkan sebagian hartanya baik di sulit maupun lapang. Wal kadhiminal ghaid, ya, dia menahan amarah itu apa? Untuk sesama, ya, supaya kita tidak muncul pertengkaran. Karena banyak ini hal yang sifatnya sederhana, ya, misalkan masalah yang sederhana, misalkan jalan, kemudian nyerempet sedikit, orang salah satunya bilang ke yang nyerempet, dasar G misalkan, kemudian sampai ke rumah yang dibilang gak diterima, gak dibilang G, padahal kan dia yang salah gitu. Ketika dia cenderung menyalahkan dan tidak memaafkan, kira-kira yang rugi siapa Bapak Ibu? Orang yang bilang atau orang yang ngedengar tapi dia nggak memaafkan? Orang yang bilang atau orang yang dengar tapi dia nggak mau memaafkan? Ternyata yang paling rugi adalah orang yang mendengar tetapi tidak memaafkan. Karena orang yang bilang, begitu dia udah bilang sesuatu kemudian dia tinggal, hilang tuh dia punya beban. Tapi orang yang menerima, begitu dia sakit hati kemudian dia tahan, sakit hatinya nambah-nambah. Apalagi kalau dia cerita sesuatu yang gak enak bagi dirinya, itu nambah. Ibaratnya contohnya gini, misalkan saya ditusuk, tek gitu kan, misalkan saya ditusuk. Kemudian kalau misalkan kita memaafkan, karena yang terakhir wal afina anin nas, dia memaafkan dari yang bersalah. Tapi kalau dia nggak memaafkan, begitu ditusuk dia biarin, dia nggak cabut itu, dia punya luka tusukan di tubuhnya. Apalagi kalau misalkan dia cerita kepada istrinya atau anaknya atau temannya, tahu nggak? Tadi pas lagi jalan motor ada yang bilang kayak gini, wah, kurang ajar banget misalkan. Berarti ketika dia tusuknya sama dia tambah dalam lagi, gitu. Nambah sakit. Itu pasti tambah sakit dia. Kemudian dia cerita lagi kepada orang lain, tusuknya tambah dalam, tusuk lagi tambah dalam. Makanya sampai kapanpun justru dia nggak akan sembuh ketika dia cerita lagi. Karena yang disakiti itu dia selalu dirinya. Yang disakiti selalu dirinya. Makanya kenapa kadang-kadang orang yang dizolimi ketika dia tidak bisa memaafkan, tidak bisa menahan amarah, justru yang nambah rusak itu dianya. Karena orang yang mengatakan dia hilang, udah lepas. Tapi begitu orang dia tersakiti, kemudian dia tidak bisa memaafkan, dia tidak bisa menahan amarah, yang ada begitu dia disakiti, dia cerita nambah dalam lagi lukanya. Dia cerita nambah dalam lagi. Nah, di sini makanya Allah Subhanahu wa taala suruh memaafkan, wal afina anin nas. Makanya di sini kita beruntung. Ada yang disebut dengan halal bihalal gitu, saling memaafkan, saling ridho. Karena penyakit hati ini sulit. Beda antara penyakit hati dan penyakit fisik itu beda. Kalau penyakit fisik cenderung kita diberikan informasi yang lebih hebat, lebih ganas, kita lebih prepare, kita lebih mawas diri, kita lebih waspada. Tapi kalau penyakit hati ini enggak, Bapak Ibu. Contoh, ini penyakit fisik, ini penyakit hati. Penyakit fisik, begitu kita misalkan kata dokter, wah ini udah stadium 2, ini mau ke stadium 3 misalkan, dia lebih prepare. Yang dilarang apa? Misalkan jengkol nggak boleh, pete nggak boleh, asam urat misalkan. Apalagi ayam daging-dagingan kambing nggak boleh karena kolesterol. Nah, dia akan prepare karena dia aware dengan dia punya fisik, kesehatan fisik, dia aware. Tapi kalau misalkan kesehatan rohani, hati, semakin dia dalam, semakin dia candu, Bapak Ibu sekalian. Orang kadang-kadang kalau udah iri, kemudian orang yang diiri itu lebih bahagia, dia nambah dalam dia. Dan itu akan merusak dirinya dan bahkan akan membinasakan dirinya. Ya, dia misalkan iri, dengki, atau dia punya sakit hati, ya. Dan semakin orang yang disakit hatinya semakin ini, dia akan semakin ini. Ini beda antara hati dan rohani, dan jasmani. Kalau di jasmani, di fisik, kita semakin dalam semakin prepare. Tapi kalau di hati, kalau tidak ada yang menyadarkan atau enggak dia mencari kesadaran, ini semakin lama dia akan semakin rusak. Makanya kalau misalkan kita lihat berita di TV, kita jangan aneh dan jangan heran. Kadang-kadang ada, mohon maaf, perselisihan hutang 50.000, dia sampai bunuh. Padahal 50.000 gak apa sih gitu, dia sampai bunuh gitu. Ya Allah gitu. Sampai kadang-kadang ada orang melakukan hal-hal yang di luar nalar.
Nah, karena di sini ya dia nggak bisa manage, nggak bisa kontrol. Nah, di sini pentingnya kita mencintai sesama manusia karena Allah, supaya kita tidak tergelincir terhadap salah fikir. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu berapa kali kita disuruh berpikir, berapa kali tatafakkaru, tadzakkaru gitu. Kita disuruh berpikir dalam Al-Quran. Bahkan kadang-kadang dalam keluarga pun kita ketika ngambil keputusan harus berpikir. Tapi ilmu fikir ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini tidak diajarkan di bangku kuliah. Tapi seolah-olah menganggap semuanya itu belajar tentang fikir. Fenomenanya gini. Misalkan kita seorang tua nih, kita ibu misalkan. Kita ibu melihat anak kita melakukan kesalahan. Nak, kamu gimana sih nak? Kamu ngerjain ini aja nggak bisa. Boh, kamu tuh mikir katanya. Anak itu udah dewasa, udah kuliah, udah besar, dia melakukan kesalahan, sama orang tuanya dibilang, kamu ini nak, kamu sudah besar, kamu tuh kalau melakukan ini, kalau kamu nggak bisa, kamu bilang sama ibu, boh kamu tuh mikir. Salah dibilang kayak gitu. Sampai dia berumah tangga, dia melakukan kesalahan, apa kata orang tuanya? Nah, kamu kan sudah berkeluarga, toh kamu ngasuh anak tuh nggak kayak gini, boh kamu tuh mikir. Akhirnya apa? Hal tersebut didengar sama suaminya. Kemudian suaminya ngedeketin, ibu, anak kamu kan sudah besar, anak kamu kan sudah jadi ibu rumah tangga. Buat kamu tuh kalau nasihatin dia, buat kamu tuh mikir, kata ayahnya. Ibunya nggak terima, ayah, aku ini ibunya, aku ini yang melahirkan dia. Buat kamu tuh kalau bicara apa-apa sama aku, kamu tuh mikir. Semuanya, ayahnya, ibunya, anaknya bilang, buat kamu tuh mikir, padahal dia sendiri nggak belajar. Nah, di sini yang disesalkan gitu. Jadi apa? Ego masing-masing yang ditunjukkan. Ego masing-masing. Oke, kita lanjut. Nanti nggak beres-beres. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun dan siapapun. Kemudian yang kedua adalah mencintai manusia itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terakhir adalah kita punya komitmen yang kuat, kita punya tekad yang besar. Untuk apa? Untuk senantiasa memperbaiki diri dengan cara bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah? Oke. Allah mencintai orang-orang. Ya Allah, udah habis. Apa lu? Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan membersihkan diri. Ya, Bapak Ibu silahkan cek ayatnya surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk senantiasa memberikan diri. Ya. Terlebih lagi kalau misalkan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak hanya memperbaiki diri dengan cara bertaubat dan membersihkan diri, ya, tapi dengan cara bersyukur. Ya, senantiasa bersyukur. Dan kata syukur ini terucap dalam lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam alhamdulillahirabbil alamin di situ ada kata ha, mim dan dal. Ha, mim dan dal. Itu adalah prototipe dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, mim dan dal. Alhamdulillah, bersyukur itu ada pada prototipe baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat bersyukur ini berapa kali Bapak Ibu sekalian diulangi dalam surat Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? Ada yang tahu? 31 kali. Subhanallah. 31 kali. Nah, di sini seolah-olah Allah menggambarkan kepada kita manusia, Allah memberikan gambaran 31
31 ini adalah jumlah bulan paling banyak dalam sebulan. Itu 31, ada yang 32. Gak ada 31. Di sini Allah memberikan gambaran bahwa gak ada lagi waktu untuk gak bersyukur karena udah begitu banyak nikmat yang telah aku berikan. 31 kali. Kemudian dalam Quran surah Ar-Rahman itu ada berapa ayat? 78 ayat. 78 ayat dikurang 31 jadi berapa? 47. Lihat Bapak Ibu, surah dalam Al-Quran, surah ke-47 apa? Muhammad. Dan itu kembali lagi kepada Muhammad. Jadi jumlahnya 31, jumlah ayat dalam surah Ar-Rahman 78 dikurang 31. 31 itu adalah maknanya apa? Dalam sebulan kita tuh paling banyak 31 hari. Jadi nggak ada waktu untuk kita nggak bersyukur. Semuanya telah Allah berikan. 78 dikurang 31 adalah 47. Dan subhanallah, 47 itu adalah surat Muhammad. Kembali lagi, itu adalah prototipe orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang cintanya paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah langsung jawab dalam Al-Qur'an surah ke-47. Yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dicontohkan oleh ibu tadi ketika dia menunggu saudara-saudaranya yang gugur dalam perang Uhud, tapi begitu dikabarkan ayahnya, suaminya, anaknya, tidak sedikit pun rasa kesedihan yang muncul dari wajahnya, melainkan dia menunggu Habibi ya Rasulullah sampai dia benar-benar menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian Coffee Morning ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Hadanallahi wa iyyakum ajmain. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.